34, 35 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Pokoknya orang itu tidak layak untuk dikasihi. Orang itu kurang ngajar, pengkhianat. Orang itu sudah nyuri uang yayasan. Nggak boleh dikasihi. Orang itu ngerampok, orang itu bikin menara Babel, nggak layak dikasihi. Orang itu apalagi saudara, oh kamu kecadras gudang alasan, ya jangan pawe lagi, nanti pawenya nanti marah, nanti suruh ekspor septic tank terus saudara. Emang gue cowok apaan kata pawe. Gantian ya Pak David suruh ekspor dari Australia saudara ya septic tanknya. Alasannya mungkin sak gudang tuh saudara ya untuk kita mengasihi. Iya kan? Alasannya segudang kan? Selalu ada alasan untuk kita mengasihi. Selalu ada alasan untuk kita berhenti mengasihi, saudara. Mengasihi suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, apalagi, saudara. Kalau bisa cepat mati, saudara, kan? Kemarin diledek sama Korden ya, sama Pak Daniel ya. Paling sama mertua. Oh, paling ingat firmannya mertua itu paling diingat. Ya saya ngomong, dia ingat lah pagi siang malam firmannya mertua ya. Ya kan? Nyatanya saya bilang, siapa yang tahan sama hidup sama mertua? Mantu perempuan mana yang tahan hidup sama mertuanya? Saya bilang ada. Siapa? Nah ini istriku ini loh tahan sama mertuanya. Bisa tahan hidup sama mertuanya. Bisa nyepokin barang, saudara kan? Pokoknya kita punya banyak alasan untuk tidak mengasihi, saudara. Kamu alasannya pokoknya segudang, saudara. Di satu septic tank, ya, kalau perlu diimporkan lagi sama Pak David, saudara ya. Serius, mau kirim sekali sama Pak David satu ya, dan satu septic tank lagi, udah pokoknya satu kontainer. Banyak sekali alasan pokoknya untuk tidak mengasihi. Saudara, apakah mengasihi? Kalau mengasihi berarti Anda mau naif, bodoh. Enggak, saudara ya. Kasih itu tidak naif. Makanya saya bilang bolak-balik bedakan piti dengan mercy, saudara. Intinya adalah mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kamu mengasihi Tuhan itu sudah ada lagunya. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, ya kamu harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, saudara. Kalau ada orang ngajak bertengkar, jangan diladenin. Iya kan? Karena kadang-kadang dia ngajak bertengkar, dia nggak ngerti kenapa dia bertengkar. Apa sih yang dipertengkarin? Kadang-kadang nggak ada. Yang dipertengkarin adalah omongannya orang. Bener nggak? Kadang-kadang yang dipertengkarin suami istri adalah omongannya orang. Itu katanya suami kamu ngomong begini. Itu katanya istrinya kamu ngomong, itu katanya mertuanya kamu ngomong begini. Itu katanya tetangganya kamu ngomong begini. Yang kamu pertengkarkan omongannya tetanggamu, sementara kamu nggak ngomong, dia juga nggak ngomong. Lalu ada orang salah ngomong, kamu bertengkar, dan kamu wah semoga lagi. Dan kamu mungkin berhenti untuk mengasihi, saudara. Banyak sekali alasan untuk kita mengasihi. Ya, saudara ya. Dia jahat sekali. Banyak sekali, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam kondisi kita tidak suka sama orang pun. Kita bilang apa? Lepaskan pengampunan. Kamu lagi marah sama orang, aku ampuni kamu. Bilang gitu, saudara ya. Serius, saudara. Kamu lagi marah sama orang. Ya, ini Anissa nih lagi marah sama itu ya, sama tetangganya nyolong pitik, saudara. Biara pitik mau buat pitik mau buat Imlek, curi sama tetangga. Kenapa kamu curi pitikku? Loh, kamu udah imlekan kok. Loh, nggak ada urusannya pitik-pitikku. Aku imlekan, nggak imlekan kamu. Aku ampuni kamu. Nah, gitu Anissa. Jangan kamu takut untuk jadi kodok di dalam cawat. Oh, jangan. Jangan kamu. Aku ampuni kamu. Saking jengkelnya ya. Kamu ngomong, aku ampuni kamu. Serius, saudara ya. Kamu nanti kalau ikut kelas profetik semua, apa yang kamu ikat di bumi ini akan diikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepas di surga. Kamu ngomong, aku ampuni kamu. Oh, Tuhan dia suatu ketika dia akan bertobat, saudara. Sak marah-marahnya kamu, jangan pernah ngutuk dia, saudara.
Saat marah-marahnya kamu, lebih baik kamu luapkan, makanya kamu latihan. Kamu lagi jengkel ya, latihan mau ketemu orang ini. Kamu lagi jengkel, kamu saudara, kamu ngomong, aku ampuni kamu. Itu saudara ya. Ya, janjian nih, serius saudara. Kalau kamu tidak bisa keluar kamu malah keluarnya kamu takut jadi kodok di dalam ketekku. Wah saudara, wah ya jangan. Ya jangan saudara ya. Kamu harus aku ampuni kamu. Latihan saudara ya. Kamu kan muntah saking pahit, saking marahnya kamu muncak. Kamu ngomong begitu saudara. Aku ampuni kamu. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Itu mengasihi Tuhan saudara. Itu ceritanya Yusuf. Kamu kalau cerita Yusuf, kalau setiap kali saya baca ceritanya Yusuf, waktu Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, terus tiba-tiba Yusuf ngomong, saudara ketakutan, dikira mau apa? Akulah Yusuf adikmu. Terus saya tuh selalu pengen meneteskan air mata saudara. Saya kecepet banyak ceritanya, harusnya kan kita cerita Firaun. Tapi intinya saudara, saya lagi mau cerita. Yusuf itu sampai lupa dengan segala penderitaannya. Karena dia mengasihi Tuhan, hatinya itu ikhlas, hatinya itu ngalah, saudara. Kamu bisa punya hati seperti itu nggak, saudara? Ya, kalau saya ikhlas sama Wapres, ngubur-ngubur saya ikhlas, sudah dong, saya jadi warga negara Belanda gara-gara Wapres. Ngubur-ngubur mau dipateni. Ya ikhlas ya, saudara. Bisa jadi warga negara. Nah, kalau Anda misalnya Anda bisa jadi warga negara Belanda, kalau jadi warga negara Ragunan ya repot saudara. Sakit. Tapi ikhlas saudara. Karena saya terbiasa ikhlas, karena saya selalu ikhlas. Pertama, apes saudara. Kamu pertama kali mengikhlaskan itu kelihatannya semuanya tidak baik saudara. Ketika kamu ikhlas itu ya kelihatannya tidak baik. Percaya saya saudara. Rasanya nggak rela, rasanya aduh. Ya aduh kok cuman dilepaskan begitu aja, eman-eman ya, mami saya suka gitu ke saya, cuma dilepas. Kalau saya sudah hatinya ikhlas, kenapa saya ikhlas hatinya saudara? Lalu saya bisa kerja lagi, bisa dapat lagi, kok ngapain berantem masalah gituan, kenapa kerja lagi, ya eman-eman, ya enggak lah, apa lagi ya, saya bilang begitu saudara ya, bikin lagi yang baru. Makanya kita sudah ngajari tentang Ishak ya, yang berkali-kali sumurnya dirampas, dia ikhlas ya. Apapun saudara, kalau kamu ikhlas saudara, apa yang tidak kamu lihat oleh mata, tidak pernah tidak oleh dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu saudara, itu yang Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan begitu dahsyat berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidupmu saudara. Kalau kamu hatinya ikhlas, belajar hatimu ikhlas ketika kamu dikhianati, belajar hatimu ikhlas ketika kamu fitnah, ketika kamu dilakukan tidak baik, belajar hatimu ikhlas saudara. Lepaskan saja ketika kamu hakmu dirampas, belajar ikhlas saudara. Bukan berarti kamu pasrah dengan ikhlas beda saudara. Kalau pasrah kamu tidak mau melawan, tapi kalau ikhlas itu kamu bisa melawan. Tapi kamu tahu kalau aku gini nanti akan lebih buruk daripada ini, lebih baik aku jadi lagi yang benar, yang ini lepaskan, daripada aku ngurus yang ini dendam, jadi ruwet, jadi panjang, aku tak urusin ini saja. Itu namanya ikhlas. Kalau kamu pasrah, digebuki, nggak mampu, ya udah aku pasrah, harus bonyok. Tetapi begitu ada yang lebih kecil dari kamu injek-injek, nah itu namanya kamu pasrah, pecundang gitu kamu. Kalau saya, walaupun saya bisa injek itu orang, ya, nggak ngefek. Nah gitu saudara ya. Orang ngomongnya saya nggak karu-karuan gitu ya. Nggak ngefek. Walaupun bisa tak injek, tapi nggak ngefek. Nah itu namanya ikhlas saudara. Sama yang tak gede pun saya tidak takut, sama yang kecil pun tidak takut. Tapi hati kita harus ikhlas. Tuhan sediakan yang baik dari surga saudara. Kamu akan diberikan yang terbaik dari perbendaharaan surga untukmu saudara. Itu akan Tuhan sediakan bagimu. Syaratnya hati kamu ikhlas. Masalahnya ikhlas itu tidak bisa cuma sekali. Ikhlas itu adalah seumur hidup.
Begitu hatimu penuh dengan keikhlasan dalam hal apapun, saudara, itu yang dari surga. Selalu bedakan ikhlas dengan pasrah ya, saudara ya. Kalau pasrah itu kamu pecundang. Kalau ikhlas itu kamu tahu, kamu bisa nginjak dia, kamu bisa habisin dia, tapi kamu memilih untuk memilih jalan tetap damai, kamu memilih jalan tetap jalan mengasihi, mengampuni, memberkati di dalam kerendahan hati, dan kamu tetap jaga keputusan hatimu. Jangan kamu ikhlas sama dia di rumah ngebuki istrimu, saudara, itu ngebuki anakmu, ngebuki anjingmu. Kemarin siapa yang ngebuki anjing ya tadi? Oh, di bakalan anjingmu kita gebuki. Ben Alexander, si Ben lagi cengkel sama siapa? Wah, ini kalah main bola itu ya. Wah, ini bakalan anjing gua tak gebukin ini. Kasihan si Ben ini. Ngawur nih Ben Alexander itu ya, yang baru itu ya, yang suka di YouTube kita itu ya, mau sore. Terus dia bilang, masa kamu kalah main bola anjing digebukin? Itu kamu nggak ikhlas itu namanya. Jangan kamu ikhlasin, kamu ikhlas sama orang lalu di rumah anjingmu digebukin. Kamu namanya nggak ikhlas itu. Ada yang salah, kamu psikopat itu. Ya kan, banyak orang kan ikhlasnya ngalang, sambil ngumpet di rumah anjingnya samplongnya pakai balok, saudara. Nah, itu namanya nggak ikhlas. Ya, kamu tahu ikhlas ya. Kalau hatimu selalu ikhlas, saudara, seperti Yusuf, selalu berkat dari surga itu ada buatmu perbendaharaan yang terbaik dari surga. Karena keikhlasanmu ketika kamu tetap mengasihi musuh-musuhmu, itu tandanya kamu mengasihi Tuhan. Dan kalau kamu mengasihi Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu yang Tuhan sediakan bagimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.